Shalom saudara, Natal merupakan sebuah perayaan yang sangat dinantikan oleh banyak orang Kristen. Di banyak tempat, Natal biasanya dirayakan bersama-sama dengan sukacita dan dalam persekutuan yang hangat bersama keluarga, kerabat, dan sahabat. Kebiasaan merayakan Natal dalam kebersamaan dengan keluarga tidak terlepas dari tradisi orang-orang Yahudi untuk berkumpul dan makan bersama dengan keluarga dalam merayakan hari-hari besar. Injil Lukas menceritakan kelahiran Yesus Kristus di Betlehem. Bersamaan dengan peristiwa sensus yang diadakan oleh Kekaisaran Romawi, pada waktu itu semua keluarga dalam jajahan Kekaisaran Romawi harus berkumpul di kota leluhur mereka. Yusuf dan Maria yang berasal dari keturunan Daud harus pergi ke kota Daud yang bernama Betlehem. Meskipun pertemuan ini didorong oleh kewajiban dari pemerintahan Romawi, hal ini menjadi tonggak sejarah dalam merayakan Natal, di mana keluarga-keluarga berkumpul dari berbagai daerah dan perantauan. Kelahiran Yesus Kristus sendiri dirayakan oleh orang-orang dari berbagai latar belakang dan status sosial. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok gembala. Mereka ini mewakili orang Yahudi. Mereka orang yang sederhana dalam hal ekonomi maupun kepandaian. Kelompok yang kedua itu adalah orang Majus dari timur. Mereka ini mewakili orang yang bukan Yahudi. Mereka orang pandai dan orang kaya. Nah, dua kelompok ini datang kepada Tuhan Yesus untuk menyembahnya. Dari hal-hal tersebut, kita dapat melihat bahwa Natal berbicara mengenai persekutuan, persatuan, dan juga penyatuan keluarga. Perayaan Natal sendiri mencerminkan nilai-nilai kekristenan. Di antaranya, yang pertama keluarga. Dalam kitab Kejadian, tergambarkan dengan jelas bahwa keluarga adalah sebuah lembaga yang secara khusus diciptakan langsung oleh Tuhan. Penciptaan Adam dan Hawa sebagai keluarga adalah bukti penciptaan lembaga keluarga oleh Tuhan secara khusus dan spesial. Yang kedua, persekutuan. Persekutuan perlu diusahakan dan diberikan prioritas dalam keluarga. Yang ketiga, memberi dan saling berbagi. Natal mengingatkan kita akan kerelaan dalam memberi tanpa mengharapkan balasan, seperti yang diajarkan oleh Allah sendiri. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya manusia yang percaya kepadanya dapat memperoleh hidup yang kekal. Tercatat di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Demikian juga kehidupan orang Kristen, mencerminkan apa yang sudah diteladankan oleh Allah sendiri untuk memiliki kerelaan dalam memberi dan berbagi kepada orang lain. Yang keempat, kerelaan untuk saling memaafkan dan komitmen bersama untuk memulihkan hubungan. Dalam sebuah hubungan, pastilah terjadi kata-kata yang menyakitkan, tingkah laku yang merugikan, prinsip yang berbeda, bahkan keadaan pun dapat membuat hubungan menjadi dingin. Untuk mengatasi itu semua, berbagai pihak harus memiliki kerelaan untuk saling memaafkan, bahkan menerima kelebihan dan kekurangan dari setiap anggota keluarga. Persekutuan yang hangat tidak dapat terjadi tanpa adanya komitmen untuk saling memaafkan, saling menerima, bahkan kerinduan untuk terjadinya pemulihan hubungan bagi setiap hubungan yang rusak. Roma 12 ayat 18 menuliskan, "Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang." Efesus 4 ayat 32, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Yang kelima, melayani bersama. Yosua 24 ayat 15b menuliskan, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Di masa ini, di saat setiap orang tenggelam dalam kesibukannya masing-masing, perayaan Natal mengingatkan kita akan pentingnya untuk memulihkan dan memelihara sebuah hubungan. Allah yang maha besar dan maha agung saja rela untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal demi memulihkan hubungan antara Allah dan manusia yang sudah rusak. Demikian juga harapan Allah bagi kita semua. Setelah hubungan vertikal dengan Allah dipulihkan, hubungan horizontal kita pun dengan sesama, dengan keluarga,
kerabat, dan sahabat pun dipulihkan. Tugas utama kita adalah menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tugas besar ini hanya bisa kita lakukan kalau kita sebagai anggota tubuh Kristus mau bersatu dengan rendah hati. Dengan kasih dan cinta seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan, kita mampu bekerja bersama untuk mewujudkannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Merry Christmas everyone and Happy Holiday. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom. Wow. Dapat rasa kita sudah mencapai akhir di tahun 2024 dan sebentar lagi kita mau masuk tahun yang baru, dan saya percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita semua. Mari Bapak, Ibu, Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita satukan dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Pagi hari ini Tuhan kami datang ke rumah-Mu Tuhan, dengan penuh kerinduan, dengan penuh puji-pujian, dan kami datang untuk memberikan ucapan syukur kami Tuhan, karena di sepanjang tahun 2024 ini Tuhan, hingga detik ini Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini, Engkau menjamah setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang bertata di atas ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau pimpin ya Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ajar kami lebih lagi Tuhan untuk mengenal-Mu, mengasihi-Mu. Dan kami ingin hidup kami lebih lagi berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuliakan dan memuji-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi.
Raja damai ya Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kau
bertata, yang bertata, Kau yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, sampai selamanya, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku, yang bertata, yang bertata, hey, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, dimuliakan. Kami tinggikan Kau Tuhan, Yesus Tuhan, sampai selamanya. Kau Rajaku, Kau yang bertata, yang bertata, Kau yang berkuasa. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya. Sampai selama-lamanya Tuhan, Engkau yang bertata, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, memuliakan Kau lebih lagi, karena Engkau layak Tuhan terima setiap pujian kami. Yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, boleh kita sama-sama katakan amin. Woo. Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya yakin kita semua pagi hari ini bersuka cita, amin. Karena kita punya Tuhan yang sungguh sangat baik. Haleluya. Boleh berikan tos kiri kanan depan belakangmu, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan atas kita. Haleluya. Oh, oh, oh.
Sama-sama kita katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Sama-sama, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Engkau ada di dalam kami Tuhan, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Jempolnya di atas. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Haleluya, Engkau sungguh baik Tuhan. Yesus Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Jesus, Jesus so good to you, Jesus so good to me, Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus is so good to you and me. Jesus, He is so good to you, He is so good to me, Jesus is so good to you and me. Tunjuk kanan kirinya. He is so good to you, He is so good to me, Jesus is so good to you and me. Jesus, Jesus is so good to you and me. Jesus, Jesus is so good to you, He's so good to me, He's so good to you and me. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik Tuhan kita. Yang percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, boleh sama-sama kan Allah dahsyat. Ayo Bapak Ibu Saudara, lebih keras lagi, Allah dahsyat. Allah dahsyat. Haleluya. Sama-sama kita katakan, hey! Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, hey! Kemuliaannya disaksikan
nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Sama-sama tangan, kau dahsyat. Yang lebih keras, kau dahsyat. Sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Beri sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita siapkan persembahan kita untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang belum, nanti akan dibantu oleh hambanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, puji syukur hanya kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, sebuah kehormatan untuk kami untuk dapat memberikan persembahan kami untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dengan persembahan ini kami selalu mendukung dan mensupport setiap pekerjaan rumah Tuhan, karena kami percaya semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu atas kami berlimpah. Dan kami siap memberi persembahan kami ini Tuhan dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan memberi Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami datang pada pagi hari ini. Kami percaya kami punya Tuhan yang selalu menyertai kami. Di dalam setiap apapun musim hidup kami, Engkau menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lembah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah Immanuel, Engkau yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Apapun pergumulan kami, masalah kami, sakit penyakit kami Tuhan,
Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Engkau yang membuka setiap jalan kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami kesembuhan. Engkau juga Tuhan yang selalu menghibur setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Engkau rela datang ke dunia ini Tuhan, hanya untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, untuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih untuk setiap kekuatan yang Tuhan berikan untuk kami, hingga kami mampu bertahan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam setiap hati kami Tuhan. Engkau tinggal bersama dengan kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami angkat tangan kami bersama. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
saat ini Tuhan, waktunya Engkau berbicara kepada kami. Urapi kami semua Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, dengan urapan yang daripadamu Tuhan. Oh Tuhan, semua yang tempat ini Tuhan penuh urapan-Mu ya Tuhan. Baik yang menyampaikan isi hati maupun yang mendengarkannya ya Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu yang bukan apa-apa ini Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari bibir lidah hamba adalah perkataan Tuhan sendiri untuk kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu Kau berbicara kepada kami. Kami ingin duduk diam, dengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Halo, kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Oh haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Desember 2024. Oh haleluya. Saya tahu di rumah saudara pasti sudah ada suasana Natal, suasana hadirat Tuhan yang luar biasa. Harus sekali ya saudara kalau dalam suasana Desember. Biasanya cuacanya mendung, sahdu. Saya selalu ingat masa-masa dulu indah kalau bulan-bulan Desember ini. Kemana aja rasanya indah dengan lagu-lagu pujian yang luar biasa. Saudaraku, pada siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita mengenal kitab Injil Matius, Markus, Yohanes, Lukas. Kalau kita membaca di firman Tuhan di dalam kitab semua kitab Injil ini, di pendahuluannya katakan Yohanes memulai pendahuluannya dengan penciptaan. Pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita lihat di dalam pendahuluan kitab Lukas maupun Markus, itu diawali dengan mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan mengangkat Yohanes Pembaptis. Di dalam Markus diawali dengan surat kepada Theophilus. Dan pada hari ini kita belajar kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius itu mengangkat fokus kepada Tuhan Yesus sendiri. Fokus kepada Tuhan Yesus sendiri. Yaitu tentang silsilah Yesus. Siapa Yesus itu? Kalau kita tidak memahami, kadang-kadang termasuk saya waktu membaca Matius 1 sampai dengan 17, itu ini kok silsilah semua, nama-nama semuanya. Saudara, kalau kita memahami aja, kita belajar memahami. Dari silsilah itu kita tahu, kita memahami siapa itu Yesus. Kita akan baca bersama-sama di kitab Matius ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Saya akan bacakan untuk saudara. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rahabiam, Rahabiam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Usia, Usia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manase, Manase memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan di Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Serubabel, Serubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Asor, Asor memperanakkan Sadok, Sadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus.
Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Haleluya. Saudaraku, kalau kita membaca ini kok cuma nama-nama doang. Ya terus gimana? Saudaraku, inilah nama silsilah. Sebutan silsilah itu saya ngerti dari bahasa Indonesianya apa asal usul ya, terus jadi silsilah. Dalam bahasa Inggrisnya itu dengan istilah genealogi, the genealogy of Jesus the Messias. Kalau di sana dikatakan, kita kan memperanakkan gitu ya. Di dalam bahasa Inggrisnya, this is the genealogy of Jesus the Messias, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac. Isaac was the father of Jacob. Jacob the father of Judah and his brothers. Judah the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar. Jadi sebutkan di sana was the father. Jadi Abraham itu bapaknya Ishak. Ishak itu bapaknya. Kalau kita baliknya ya, Abraham memperanakkan. Memang sama sih artinya, tapi di sini the father. Disebutnya bapaknya, ke bapaknya. Nah, dan saya lebih suka menggunakan genealogi. Kenapa? Di sini disebutkan genealogi itu dikata genetik. Genetik itu dari kata genetik, ada gen. Ada unsur genotip dan fenotip. Genotip itu sesuatu yang diturunkan, yang bisa dilihat melalui DNA. Sedangkan fenotip sesuatu sifat yang bisa dilihat. Jadi di sini disebutkan Yesus keturunan siapa saja dari Abraham sampai Yusuf. Dikatakan tadi ada 14 dari Abraham sampai Daud ke pembuangan, dan pembuangan sampai Yesus lahir. Itu 14. Saudaraku, ini bukan cuma karangan, saudara. Ini adalah sejarah. Semua selain di dalam Alkitab, sejarah juga mencatat. Waktu saya dulu belajar sejarah tentang Timur Tengah, tentang zaman Daud itu memerintah tahun sekitar tahun 1010 sampai 970 sebelum Masehi. Jadi semua itu raja-raja di Israel itu ada terdetail, detail tahun-tahunnya. Jadi Alkitab ini real, saudaraku, bukan karangan, bukan dongeng. Saudaraku, saya mau mengasih judul khotbah renungan saya pada siang hari ini, silsilah dan kelahiran Yesus. Siapa sih Yesus? Firman Tuhan dalam Lukas 4:24 itu mengatakan ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Sampai sekarang banyak orang Israel belum menerima Yesus. Kenapa katakan Tuhan Yesus? Sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Mungkin ya, saya kebayang saya punya ini analogi aja, seperti profesi dokter. Profesi dokter, saya punya anak angkat itu di Sumatera Barat. Dia dari kampung sederhana, suatu jadi dokter hewan kebetulan profesinya. Nah, di kampungnya dia seperti itu kan yang dulu ingusan itu. Siapa sih dia? Itu ya. Nggak tahu dia sudah jadi dokter gitu. Kalau dia praktek di kampungnya, orang nggak percaya gitu ya. Itu kan si dulu. Nah, kalau ini Yesus katakan nabi tidak dihargai di rumahnya, mungkin. Ini kan dia sih itu Yesus, anaknya tukang kayu, nggak dihargai. Dia melakukan berbagai mujizat.
apapun alami. Nah, saudaraku, dari silsilah tadi kita belajar ada mengandung unsur genotip dan fenotip. Jadi kalau begitu, Yesus itu membawa darah atau membawa unsur-unsur genetika yang dari Abraham sampai ke 14 orang yang menjadi terhormat, luar biasa terhormat. Seseorang dicantumkan namanya menjadi nenek moyang dari Yesus. Yesus adalah manusia dan dia juga Tuhan. Sebagai manusia, wow, betapa terhormatnya nenek moyang. Tentunya mereka nggak mengalami, tercantum di dalam nama-namanya bahwa cucunya suatu hari dipakai Tuhan jadi alat Tuhan yang membawa sifat-sifat daripada atau darah daripada leluhur-leluhurnya. Nah, saudara, di dalam catatan ini dari Abraham sampai Daud, dari Salomo sampai Yekonia, itu dalam masa pengasingan. Shealtiel sampai dengan Tuhan, sampai Yesus lahir. Inilah proses bagaimana Yesus, anak manusia yang membawa karya keselamatan dari Allah kepada manusia. Yesus lahir dari orang-orang yang luar biasa. Matius ingin menyampaikan, ya, Matius itu nama kecilnya Lewi. Dia berasal awalnya seorang pemungut cukai, orang Yahudi, pemungut cukai yang ketika itu hidup itu sangat tidak disukai orang Yahudi. Kenapa? Karena cukai itu, pajak itu larinya ke Kekaisaran Romawi. Sebagian besar lari ke sana. Dan Matius atau nama kecilnya dia Lewi. Dia diubahkan Tuhan Yesus. Ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Dan Matius meninggalkan bilik cukai dan menjadi murid Yesus. Saudaraku, Matius mau menyampaikan bahwa ini loh kepada bangsa Yahudi, ini loh Yesus. Yesus itu benar-benar orang Yahudi turunan anak Abraham, anak Daud, anak Abraham, Ishak, Yakub, turunan Abraham, Ishak, Yakub yang menjadi bapa orang-orang Yahudi. Matius ingin menyampaikan, ini loh Yesus, fokus kepada Yesus. Asal-usul Yesus sudah jelas, jadi tidak ada pertanyaan lagi. Sejarah juga, kalau disesuaikan sejarah, ada semua di sana. Bagi orang Yahudi, saudaraku, silsilah itu sangat penting. Marga siapa-siapa saja yang pernah menjadi leluhur Yesus, ada tercatat semua. Dari mana, suku apa, dari suku Yehuda, identitasnya jelas oleh Matius. Orang Yahudi juga menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dia, firman itu sudah menjadi manusia yang merendahkan diri menjadi manusia. Saudaraku, Yesus yang dicatat di sana berasal dari orang-orang yang luar biasa, sejak dari Abraham, Ishak, Yakub sampai Isai, Daud, Salomo, Yosafat, Hizkia. Ya, itu orang-orang hebat, orang-orang penting di dalam sejarah Israel.
Daud sebagai pahlawan Israel yang mempersatu dari masih bersatunya kerajaan utara dan selatan. Itu orang-orang luar biasa. Sementara juga yang dari Sadok, Eliud, Eliasar, Matan merupakan kakek Yusuf, suami Maria. Mereka adalah keturunan Lewi, keturunan Yehuda, keturunan Lewi. Untuk meyakinkan pada orang-orang Yahudi, ini loh Yesus. Dialah Allah, dialah Tuhan yang menjadi manusia. Ada 7 pesan silsilah Yesus dituliskan dalam kesaksian Matius ini. Next itu belum. Terus seputar itu ngikutin ya. Ada 7 pesan silsilah Yesus dituliskan dalam kitab Matius ini. Pesan yang pertama, terus lagi. Ya. Pesan yang pertama, Yesus adalah Mesias, datang membawa karya keselamatan yang dinubuatkan para nabi. Yesuslah yang sudah dinubuatkan dari zaman perjanjian lama. Kitab perjanjian lama yang menuliskan dari kisah Abraham sampai terakhir Maliaki. Nabi-nabi Tuhan sudah bernubuatkan. Dari kitab Yesaya 7:14 mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya ini saudaraku kira-kira abad ke-8, 7-8 sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi 700 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan, ratusan tahun sudah dinubuatkan. Dari kitab Yesaya 11:1-9 memberikan gambaran bahwa Mesias dari keturunan Daud. Mesias itu akan datang dari keturunan Daud. Dalam ayat ini mengungkapkan bahwa Mesias yang akan datang membawa suasana yang penuh damai. Dan Yesaya 9:4 juga mengatakan bahwa Tuhan akan mengirimkan terang dan sukacita kepada mereka melalui kelahiran seorang anak yang akan mematahkan kuk beban mereka. Dan akan disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nabi Yeremia juga menuliskan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil dari Daud. Bahwa dari keturunan Daud akan tunas. Ada tunas, yaitu Allah sendiri. Yaitu dari keturunan Israel. Nabi Mika juga mengangkat. Mika 5:2-3 mengatakan, yang menyatakan bahwa seorang pemimpin Israel akan lahir di Bethlehem. Tetapi engkau, hei Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Wow, luar biasa. Kitab Mazmur Daud juga mengangkat. Mazmur 89 ayat 3 dan 4. Aku telah membuat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku. Aku akan mengokohkan garis keturunanmu untuk selama-lamanya dan akan membuat tahtamu kokoh turun-temurun. Di Mazmur Daud juga 132 ayat 11. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, ia tidak akan mengungkirnya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Saudaraku, para nabi dalam perjanjian lama sudah bernubuatkan, dan Matius menuliskan silsilah itu, dan itu nubuatkan itu digenapi. Jadi bahwa pesan yang disampaikan melalui silsilah Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias datang membawa karya keselamatan
yang sudah dinubuatkan. Yang kedua, tidak ada perbedaan gender di dalam karunia keselamatan. Semua adalah rancangan Tuhan. Dari nenek moyang sampai itu sudah dalam rancangan keselamatan yang sudah didesain oleh Tuhan. Tidak ada perbedaan gender laki maupun perempuan. Di sana juga disebutkan, biasanya orang Israel itu perempuan nggak disebutkan namanya, nggak disebutkan, biasanya yang laki-laki saja. Tapi Matius menuliskan di sana juga ada 5 wanita yang diangkat, yang membawa genetik daripada Tuhan Yesus, yaitu Tamar, Rahab, Rut, Betseba, dan Maria. Apapun yang bagaimana dia dulu hidupnya, bagaimana Tamar itu hidup, bagaimana Rahab itu hidup, Rut itu hidup, bagaimana Tuhan mengasihi semuanya. Tuhan melibatkan semua yang dianggap tidak benar menjadi dibenarkan oleh Tuhan, oleh karena kasih karunia di dalam keselamatan. Yang ketiga, orang yang dianggap berdosa, kotor, dilibatkan dalam karya keselamatan. Saudara dan saya, apakah kita benar di hadapan Tuhan? Saudara dan saya bisa jawab. Manusia tidak akan bisa membenarkan dirinya, apapun kondisinya. Jadi saudaraku, jangan pernah kita bisa berpikiran negatif. Oh itu si A itu ya, kalau sudah hijau ya hijau terus, hitam terus, kalau jelek terus. Tidak, saudaraku. Di dalam Tuhan, ketika Tuhan berkarya, Tuhan bisa mengubahkan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu semerah kermiji, Tuhan bisa mengubahkan seputih salju. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memakai semua orang yang dianggap berdosa. Nah, saudaraku, di sana dicatat di dalam orang-orang yang dituliskan di dalam Alkitab ini sebagai leluhur Tuhan Yesus. Di sana disebutkan Tamar. Siapakah sih Tamar? Disebutkan di sana Yehuda memperanakkan Peres dari Tamar. Kenapa enggak dari istrinya? Saudara, Yehuda itu punya istri namanya Eliat. Yehuda dan Eliat punya 3 anak. Namanya namanya Onan, dan Sela. Tidak berkenan di hati Tuhan. Mati. Onan tidak berkenan pada Tuhan. Dia mati. 2 kali. Tamar itu istri daripada saudaraku. Tamar itu istri dari berarti dia menantu dari Yehuda. Ketika mati, kalau orang Yahudi biasanya kalau anak pertama mati, maka diteruskan oleh adiknya yang laki-laki. Nah, Onan melanjutkan menjadi suami daripada Tamar. Mati. Sudah mati. Onan mati. Terusnya harusnya ke Sela. Tapi ketika itu Sela masih kecil. Dan Yehuda, istrinya Eliat itu mati. Dan Yehuda tidak memberikan Sela kepada Tamar. Ya, ini kisahnya seperti itu, saudaraku. Kisah di dalam. Jadi, dan terjadi perselingkuhan Tamar dan Yehuda. Dan melahirkan anak, yaitu Peres. Dia sendiri kembar. Peres dan, siapa lupa saya teman-teman. Nah, kalau gitu, kenapa bisa kalau gitu? Inilah yang terjadi. Ini terjadi sejarah yang terjadi
Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan bisa memakai orang yang Tamar itu, bahkan dia berlaku sebagai perempuan sundal sehingga dia bisa mendekati Yehuda dan dihampiri Yehuda. Tapi Tuhan punya rencana lain. Begitu juga Rahab, saudaraku, disebutkan di sana Rahab. Di dalam catatan ini disebut dia wanita sundal dari Yeriko. Ketika orang Israel mau masuk ke tanah perjanjian melewati Yeriko, Rahab ini seorang sundal yang menyembunyikan pengintai Israel. Ada 2 orang pengintai. Dan Rahab tahu bahwa Yeriko akan diserahkan pada Tuhan. Akhirnya Yeriko memang dimenangkan oleh bangsa Israel. Dan Rahab minta supaya seluruh keluarganya diselamatkan. Ini semua adalah kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab ini, baik yang benar maupun yang tidak benar, semua dipakai Tuhan. Batseba demikian juga. Dia istri Uria melahirkan Salomo. Uzia pernah kena kusta karena kelancangannya. Ahaz melakukan apa yang jahat dengan menyembah berhala. Dari silsilah ini, saudaraku, kita bisa menarik satu pelajaran penting, bahwa kualitas anggota keluarga dari silsilah Yesus tidak semuanya sempurna. Ada orang yang baik tercantum di sana, namun ada juga yang punya sejarah kelam. Semua dipakai Tuhan karena kasih-Nya. Firman Tuhan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara dan saya percaya kita tidak ada yang sempurna, tapi dalam Tuhan, Tuhanlah yang akan menyempurnakan hidup kita untuk berkenan kepadanya. Itu pesan yang ketiga, yaitu orang yang dianggap berdosa, yang kotor, dilibatkan di dalam karya keselamatan Allah. Yang keempat, keselamatan berlaku universal bagi semua manusia. Tuhan mau setiap orang menerima keselamatan. Keselamatan berlaku universal kepada siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karya keselamatan adalah bagi semua bangsa sesuai dengan amanat agung. Tuhan melibatkan semua bangsa dalam rancangan keselamatannya. Tamar itu bukan orang Israel, dia orang Kanaan. Rahab itu orang Yeriko, orang Kanaan. Rut itu orang Moab, Tuhan pakai. Jadi bukan eksklusif, hanya orang Yahudi saja yang memiliki keselamatan, tapi bagi semua bangsa yang percaya menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Yang kelima, rancangan Tuhan dalam karya keselamatan melalui nubuatan para nabi pasti digenapi. Tuhan sudah merancang, sebutkan tadi sudah merancang kehadiran Mesias Juru Selamat itu untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Rancangan Tuhan itu tidak terganggu oleh kejahatan, tidak terganggu. Rancangan Tuhan adalah resistens Allah yang tidak bisa diganggu siapapun yang mampu mengganggunya. Tuhan memakai orang baik dan orang jahat dalam setiap rancangannya. Orang baik dan jahat memiliki kesempatan yang sama untuk masuk dalam rancangan keselamatan Tuhan. Rancangan keselamatan bagi semua manusia melalui satu proses. Mungkin saudara dan saya saat itu juga dalam proses. Kita nggak tahu bagaimana proses. Karena setiap orang pasti berbeda. Dan tidak mudah. Ada kalanya tidak mudah. Tapi Tuhan, saya percaya proses Tuhan membentuk kita semua jadi. Sebab Allah masih turut campur tangan dalam setiap hidup kita untuk menuju pada keselamatan. Rancangan Tuhan dalam karya keselamatan melalui nubuatan para nabi pasti akan digenapi.
Yang keenam, kelahiran Yesus adalah puncak silsilah dalam karya keselamatan. Dia Allah yang lahir di tengah keluarga yang sederhana. Saudaraku, puncak dari rancangan keselamatan adalah hadirnya Yesus di dalam hati saudara dan saya. Maria, ibu Yesus, seorang wanita yang setia, rendah hati, mulia, menurut semua kehendak Allah, dan sangat diberkati. Yusuf, orang yang setia, tulus, sederhana, hidup benar, seorang tukang kayu. Sekalipun ia orang yang memiliki silsilah turunan raja, dia dipakai Tuhan masuk dalam silsilah Yesus. Berbeda dengan orang-orang yang congkak sombong seperti Herodes, pasti dia akan masuk. Tidak akan dipakai oleh Tuhan. Saudaraku, puncak dari rancangan keselamatan Allah adalah Yesus hadir di dalam hati saudara dan saya. Siapa yang mau masuk dalam rancangan Allah? Saudara mau masuk dalam rancangan Tuhan? Amin. Ikuti perintah Yesus. Apa perintah Yesus? Jadikan semua bangsa muridku. Di dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai saudara dan saya sampai kapanpun. Saudara, setelah kita percaya Yesus, kita mengaku, kita menjadi murid-murid Tuhan. Kita dibentuk untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan. Yang ketujuh, Yesus adalah Kristus, Mesias, Juru Selamat, penyelamat manusia dari dosa. Saudaraku, Tuhan berproses dalam sejarah keselamatan melalui silsilah Yesus. Rancangan Tuhan juga terus berproses sampai saat ini. Berproses di dalam saudara, di dalam saya. Tuhan Yesus kata, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Siapa yang tahu bahwa saudara disertai Tuhan Yesus? Saudara tahu disertai Tuhan Yesus? Amin. Tuhan menyertai, menuntun, mengajar, berkarya, menyatakan kemuliaannya melalui setiap orang yang percaya padanya, melalui murid-muridnya. Murid-muridnya semua 12 murid bersama Tuhan Yesus ikut Tuhan Yesus dibentuk menjadi murid. Ketika dicurahkan Roh Kudus, mereka melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan mau berkolaborasi dengan saudara dan saya. Amin. Untuk menyelesaikan amanat agung. Siapa yang mau? Mau saudara semua? Amin. Apapun keadaan saudara saat ini, enak nggak enak, baik nggak baik, saudara memiliki kesempatan yang sama dengan orang lain. Saudara, keselamatan itu untuk dijaga, dipertahankan. Keselamatan yang saudara sudah dapatkan untuk dipertahankan, dijaga. Orang yang berdosa Tuhan bisa ubahkan menerima keselamatan, tapi yang sudah menerima keselamatan bisa kehilangan kalau saudara telah menjaga. Mari sambut dia. Yesus mau semua bangsa diselamatkan, seperti perintah dalam amanat agung. Yesus datang untuk memulihkan hubungan retak antara manusia dengan Allah. Yesus mau berjumpa otentik dengan setiap orang. Saat ini kesempatan itu masih ada bagi semua orang. Bahkan orang yang belum mengenal Yesus, kesempatan itu ada. Saudaraku, dimanapun berada, terima dia. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Tuhan selain melalui Yesus. Hanya dia jalan satu-satunya.
Keselamatan satu-satunya hanya di dalam Yesus. Bagaimana dengan saudara? Melalui YouTube, dimanapun saudara berada, renungkan ini. Adalah kesempatan. Kesempatan masih ada. Sebab tiba waktunya. Kesempatan itu tidak ada lagi. Ketika manusia berdamai dengan Tuhan melalui Yesus, kemuliaan yang pernah manusia miliki, Adam dan Hawa dalam kerajaan surga, akan dipulihkan. Sudahkah saudara berdamai dengan Allah? Sudahkah saudara berdamai dengan sesama? Untuk berdamai dengan Allah, harus berdamai dengan sesama, dengan diri sendiri, dan menerima Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat. Saya masuk dalam review, dalam kesimpulan. Silsilah Yesus. Yesus adalah anak Abraham, bapa segala bangsa. Yesus adalah anak Daud, raja besar Israel, pemersatu kerajaan Israel. Silsilah Yesus dituliskan oleh Matius sebagai pendahuluan berita Injil, kesaksian hidup Matius. Yesus anak manusia, dia juga Allah yang merendahkan diri sebagai manusia. Pesan daripada kitab Matius 1-17 bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan para nabi. Tidak ada perbedaan gender di dalam kerajaan karunia keselamatan. Orang yang dianggap berdosa, kotor, terlibat dalam karya keselamatan, dipakai Tuhan. Bisa dipakai Tuhan. Keempat, keselamatan berlaku universal bagi semua orang, semua bangsa. Rancangan Tuhan melalui nubuat para nabi pasti digenapi. Kelahiran Yesus adalah puncak silsilah dalam karya keselamatan. Dia lahir di tengah keluarga yang sederhana. Yesus adalah Kristus, Mesias, Juru Selamat, penyelamat dunia dari dosa. Puncak keselamatan adalah ketika saudara dan saya ada Roh Kudus, ada Yesus lahir di dalam hidup kita. Silsilah Yesus adalah bagian dari karya keselamatan Allah bagi semua orang. Semua orang memiliki peluang yang sama beroleh keselamatan. Yesus mau lahir di hati setiap orang agar mereka masuk dalam karya keselamatan. Harvest now. Saudara mau dipakai oleh Tuhan. Semua orang yang percaya dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan akan mengalami perjumpaan secara otentik pada setiap orang. Tuhan akan menemui saudara. Saudaraku, bersiaplah. Tuhan Yesus sendiri akan datang pada saudara. Saudara yang belum menerima Yesus, Yesus akan mengetuk pintu hatimu. Akan mengetuk pintu hatimu. Menawarkan keselamatan kepadamu. Kamu boleh bebas menerima atau tidak. Tapi dialah satu-satunya jalan keselamatan di dalam Tuhan. Dialah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Harvest now. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Ora basakata karala sakarala. Saudaraku, Yesus baik. Yesus punya rancangan yang baik. Saat ini Yesus sedang mengetuk saudara dan saya. Yang belum menerima Tuhan Yesus, terima Dia. Terima Dia. Semua menjadi baik. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua
Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah. Engkau anak manusia. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kami dari dosa Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, yang layak menerima keselamatan yang daripadamu? Engkau sudah merendahkan diri lahir dalam segala kesederhanaan, tapi penuh dengan kemuliaan Bapa. Ajarkan kami Tuhan untuk hidup dalam kerendahan hati seperti Engkau. Engkau bisa memakai orang berdosa masuk dalam kemuliaan-Mu. Kami juga orang berdosa Tuhan, ampuni kami. Engkau sudah mengampuni kami. Dan pakailah kami menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu dalam penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman ini Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Pakai kami menjadi sarana Tuhan dalam penuaian jiwa di era Pentakosta ketiga ini Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu dimanapun berada, di tempat ini maupun berada di mana saja Tuhan. Tuhan berkati Tuhan setiap jemaat Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang berbeban diangkat Tuhan, yang sedih dihiburkan, yang punya persoalan Tuhan, Tuhan berikan penyelesaian semuanya di dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, bangunlah gereja-Mu Tuhan di masa penuaian besar ini ya Tuhan. Padi yang sudah menguning Tuhan butuhkan tenaga-tenaga ya Tuhan, penuai. Mari Tuhan, gerakkan setiap kami untuk terus melayani Tuhan, terus melayani Tuhan tanpa lelah Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam masa penuaian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, membawakan masuk ke dalam hadirat-Mu untuk bersama-sama dalam pujian dan penyembahan kami pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk hamba-Mu Pendeta Wisnu yang telah menjadi saluran berkat-Mu, menyampaikan isi hati-Mu, beri dia kesehatan dan kekuatan yang daripada-Mu. Bapak, kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk gembala pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, Gembala CK4, Bapak Beliar Kauntu, dan semua gembala rayon, gembala cabang, dan gembala cabang khusus, serta gembala-gembala kul. Tuhan kiranya mengurapi mereka dan memberikan berkat damai sejahtera-Mu. Bapak, kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan untuk gembala kami di GBI Home Palam Galaksi Tuhan, Pendeta Emmanuel Stopo beserta keluarganya Tuhan. Engkau memberkati keluarga ini Tuhan, dan pelayanan-Mu pelayanan yang akan diperluas lagi Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk tim KOR yang ada Tuhan beserta keluarga. Engkau mengurapi, memberkati, memberikan berkat berlimpah bagi mereka semua Tuhan. Bapak, kami berdoa juga saat ini Tuhan untuk negara kami Indonesia Tuhan. Engkau berkati Presiden, Wakil Presiden beserta jajarannya di kabinetnya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan Tuhan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Biarlah Indonesia ini Tuhan, Engkau memberikan roh yang takut pada para pemimpin Tuhan untuk memajukan Indonesia ini lebih lagi Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan saat ini Tuhan, kiranya untuk penuaian yang luar biasa Tuhan. Kiranya penuaian Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, untuk bagi jiwa-jiwa yang dewasa, anak-anak ataupun yang tua sekalipun Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, dan mereka semua dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga saat ini Tuhan untuk pemilik gedung ini Tuhan. Engkau yang memberikan dia berkat berlimpah Tuhan, kesehatan dan kekuatan Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan sekitar gereja kami saat ini, RW 17 di Ruko 1000 ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pengurus dan memberikan keamanan, kerukunan, serta damai sejahtera. Kami berdoa Tuhan untuk para pelayan-Mu Tuhan, untuk guru sekolah minggu, asar, kolektan, imam musik, tim multimedia Tuhan, dan tim pendoa Tuhan. Kiranya Tuhan pakai dan urapi Tuhan dengan lebih dan lebih lagi untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami serahkan jemaat-Mu di Home GBI Palem Galaksi ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau kuatkan yang lemah, dan Engkau beri jalan keluar bagi mereka yang bermasalah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kiranya Engkau mengabulkan dan memberkati doa kami Tuhan. Akhirnya kami siapkan hati kami dan pikiran kita Tuhan untuk tertuju kepada Tuhan saja, biar menerima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita tertuju hanya kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang dari Tuhan Yesus, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita, dan kita akan hidup bersama Dia kekal selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku
yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.